Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, teman-teman, jumpa kembali di channel kami. Di video ini kami akan mencoba mengelaborasi dan membahas contoh soal wawasan Nusantara. Langsung saja kita ke soal nomor satu. Kata wawasan dalam definisi wawasan Nusantara mengandung arti A. Cara berpendapat, cara pandang, dan cara tinjau individu. B. Cara tinjau individu, cara berpendapat, dan cara melihat. D. Cara tinjau, cara pandang, dan cara melihat. D. Cara melihat, cara pandang, dan cara berpendapat. E. Cara pandang, cara melihat, dan cara tinjau individu. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor satu adalah E. Jadi definisi wawasan Nusantara mengandung arti cara pandang, cara melihat, dan cara tinjau individu. Soal nomor 2. Asas wawasan Nusantara yang menyatakan bahwa keberanian berpikir, berkata, dan bertindak sesuai realitas serta ketentuan yang benar biarpun realita dan ketentuan itu pahit dan kurang enak didengarnya adalah A. Keadilan, B. Kejujuran, C. Solidaritas, D. Kerjasama, E. Kesetiaan. Baik teman-teman, jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 adalah B, yaitu kejujuran. Soal nomor 3. Pada hakikat konsepsi wawasan Nusantara bagi bangsa Indonesia adalah A. Kesatuan dan keutuhan TNI dan Polri sebagai pelindung masyarakat. B. Kesatuan rakyat dan pemerintah dalam mencapai tujuan bangsa dan negara. C. Kesatuan aspek politik dan sosial budaya yang mencerminkan keragaman bangsa. D. Keutuhan Nusantara yang meliputi wilayah darat, laut, dan udara dalam negara Republik Indonesia. E. Kebutuhan Nusantara yang menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 adalah E. Jadi keutuhan Nusantara yang menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Soal nomor 4. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, dan rambu-rambu dalam rangka menentukan A. Arah dan tujuan negara dalam berhubungan dengan negara lain. B. Kebijakan yang berkaitan dengan bidang politik dan sosial budaya. C. Kebijakan yang berhubungan dengan penentuan politik luar negeri. D. Yang berkaitan dengan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. E. Segala kebijakan, keputusan bagi penyelenggaraan negara di pusat dan daerah. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 adalah E. Segala kebijakan, keputusan bagi penyelenggaraan negara di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Soal nomor 5. Ketentuan atau kaidah yang harus dipatuh, ditaati, dipelihara, dan diciptakan demi tetap taat atau setianya komponen pembentuk bangsa Indonesia terhadap kesepakatan bersama adalah A. Asas wawasan Nusantara. B. Fungsi wawasan Nusantara. C. Hakikat wawasan Nusantara. D. Pengertian wawasan Nusantara. E. Pentingnya wawasan Nusantara. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 5 adalah A, yaitu asas wawasan Nusantara. Soal nomor 6. Negara yang wilayahnya diapit oleh dua negara besar atau adik kuasa, sehingga terjadi pengaruh politik atas kebijakan kedua negara adik kuasa itu disebut negara. A. Negara daratan. B. Negara posibilitis. C. Negara determinis. D. Negara kepulauan. E. Negara probabilitas. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 6 adalah C, yaitu negara determinis. Soal nomor 7. Perhatikan aspek wawasan Nusantara berikut. 1. Geografi. 2. Ideologi. 3. Kekayaan alam. 4. Sosial budaya. 5. Pertahanan dan keamanan. Berdasarkan aspek wawasan Nusantara di atas, yang merupakan aspek sosial wawasan Nusantara ditandai oleh nomor A. Poin 1, 2, dan 3. B. Poin 1, poin 3, dan poin 5. C. Poin 1, 4, dan 5. D. Poin 2, 4, dan 5. E. Poin 3, 4, dan 5. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 7 adalah D. Poin 2, poin 4, dan poin 5. Ideologi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan. Soal nomor 8. Pada hakikatnya wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan
A. Iklim penyelenggaraan pemerintahan negara yang sehat dan dinamis. B. Penghormatan atas bentuk kebinekaan sebagai karunia Sang Pencipta. C. Tatanan ekonomi yang menjamin peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia. D. Kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia yang harmonis dan tenggang rasa. E. Kesadaran cinta tanah air dan bangsa yang dapat membentuk sikap bela negara. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 8 adalah A. Iklim penyelenggaraan pemerintahan negara yang sehat dan dinamis. Soal nomor 9, salah satu implementasi dari wawasan Nusantara adalah setiap warga negara memiliki kewajiban menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, warga negara harus terlebih dahulu memiliki rasa cinta kepada tanah air dan dapat dengan mudah menciptakan persatuan dan kesatuan. Pernyataan di atas sesuai dengan konsep utama dalam wawasan Nusantara merupakan konsep A. Patriotisme bangsa, B. Cara pandang bangsa, C. Bangga terhadap bangsa, D. Kewajiban warga negara, E. Persatuan dan kesatuan. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 9 adalah E. Persatuan dan kesatuan bangsa. Soal nomor 10, asas wawasan Nusantara yang menyatakan bahwa adanya kesesuaian pembagian hasil dengan adil, jeripayah, dan kegiatan baik perorangan, golongan, kelompok, maupun daerah adalah A. Asas keadilan, B. Asas kejujuran, C. Asas solidaritas, D. Asas kerjasama, E. Asas kesetiaan. Baik teman-teman, jawaban yang tepat untuk soal nomor 10 adalah A. Asas keadilan. Soal nomor 11, bahwa kekayaan wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa, serta kebutuhan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. Implementasi dari pernyataan tersebut yaitu A. Pembangunan yang merata dengan meniadakan perbedaan antar wilayah. B. Terselenggaranya kehidupan politik yang stabil di seluruh wilayah Indonesia. C. Operasi pasar dalam rangka menstabilkan harga-harga kebutuhan pokok rakyat. D. Penguasaan cabang produksi yang penting bagi negara yang penting lewat BUMN. E. Operasi keamanan dalam rangka penegakan hukum yang berlaku di masyarakat. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 11 adalah A. Pembangunan yang merata dengan meniadakan perbedaan antar wilayah. Soal nomor 12, salah satu contoh implementasi wawasan Nusantara di sekolah adalah A. Bercanda dan mengobrol saat mengikuti upacara bendera. B. Menghindari kegiatan seminar yang bertemakan kebangsaan. C. Mengikuti teman untuk bolos kegiatan OSIS. D. Tidak tertarik dan tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka. E. Mengikuti program pertukaran pelajar ke negara lain. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 12 adalah E. Mengikuti program pertukaran pelajar ke negara lain. Soal nomor 13, wawasan Nusantara menjadi pola yang mendasari cara berpikir, cara bersikap, dan cara bertindak dalam menghadapi, menyikapi, atau menangani berbagai masalah menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Implementasi wawasan Nusantara selalu berorientasi pada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air secara utuh. Yang merupakan implementasi wawasan Nusantara di bidang sosial budaya adalah, baik langsung saja, jawaban yang tepat untuk soal nomor 13 adalah E. Menciptakan sikap batinnya dan lahiriah yang mengakui, menerima, dan menghormati segala bentuk perbedaan atau kebinekaan sebagai kenyataan hidup sekaligus karunia Sang Pencipta. Soal nomor 14, gerakan memisahkan diri dalam negara berbineka seperti Indonesia, hal ini merupakan, baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 14 adalah E. Ujian untuk seluruh bangsa agar mampu bersikap toleran dan bijak dalam perbedaan. Soal nomor 15, ketidakpahaman atas perbedaan budaya dan agama dapat menimbulkan berbagai hal. Bagi saya, perbedaan merupakan A. Hal wajar, B. Beda saja, C. Perpecahan, D. Karunia Tuhan Yang Maha Esa, E. Tidak akan pernah sama. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 15 adalah D. Merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Soal nomor 16, keutuhan Nusantara dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional pada dasarnya adalah A. Asas wawasan Nusantara, B. Fungsi wawasan Nusantara, C. Hakikat wawasan Nusantara, D. Pengertian wawasan Nusantara, E. Pentingnya wawasan Nusantara. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 16 adalah C. Merupakan hakikat wawasan Nusantara. Soal nomor 17,
Aspek wawasan Nusantara meliputi aspek Trigatra, yang merupakan aspek alamiah, dan aspek Pancagatra yang merupakan aspek kemasyarakatan. Di bawah ini yang merupakan aspek kemasyarakatan wawasan Nusantara adalah A. Agama, B. Wilayah, C. Penduduk, D. Budaya, E. Sumber daya alam. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 17 adalah D. Adalah budaya. Soal nomor 18. Pada zaman kolonial Belanda, penggolongan masyarakat Indonesia terbagi atas pribumi, Eropa, dan Timur Asing. Bagi saya penggolongan kelompok masyarakat ini adalah, baik langsung saja, jawaban yang tepat untuk soal nomor 18 adalah C. Menjadi pembelajaran untuk bangsa Indonesia untuk tidak melakukan rasisme. Soal nomor 19. Trah, bangsa, keturunan, serta adat istiadat yang berbeda di negara Indonesia. Keadaan ini merupakan A. Tidak pernah ada keturunan asing di negara kita. B. Asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia yang harus ditelusuri lagi. C. Percampuran berbagai suku bangsa di dunia yang datang ke Indonesia. D. Kekayaan bangsa karena terjadi proses berkelompok yang santun dan toleran. E. Berhasilnya pernikahan antar suku bangsa yang ada di dunia terkumpul di Indonesia. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 19 adalah D. Kekayaan bangsa karena terjadi proses berkelompok yang santun dan toleran. Soal nomor 20. Ketika kita berada dalam lingkungan yang berbeda dengan adat istiadat kita, hal berikut ini akan saya lakukan. A. Biasa saja seolah saya tidak berada di sana. B. Mengambil semua budaya yang baru untuk menjadi kepribadian saya. C. Sampai saat ini tidak ada lingkungan yang memiliki perbedaan adat istiadat. D. Menghormati dan menjaga perbedaan namun tetap memiliki jati diri sendiri. E. Hal yang sesuai dengan budaya saya akan diambil dan menentang jika berbeda. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 20 adalah D. Menghormati dan menjaga perbedaan namun tetap memiliki jati diri sendiri. Soal nomor 21. Apabila terdapat pangkalan militer negara lain yang berada di Indonesia, keadaan ini merupakan A. Pertanda tantangan perang untuk bangsa Indonesia. B. Kebutuhan untuk sebuah negara yang rawan terorisme. C. Tidak pernah ada pangkalan militer asing di negara kita. D. Indonesia menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB. E. Diizinkan pemerintah sebagai bentuk kerjasama fakta pertahanan. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 21 adalah E. Diizinkan pemerintah sebagai bentuk kerjasama fakta pertahanan. Soal nomor 22. Negara sangat proaktif dalam memberantas penyalahgunaan narkoba, terutama di kalangan pemuda dan pelajar. Hal ini merupakan A. Tugas negara untuk menyelamatkan generasi. B. Program kerja pemerintah sesuai standar internasional. C. Pemuda maupun pelajar tidak mungkin terlibat narkoba. D. Penyalahgunaan narkoba banyak dilakukan pemuda dan pelajar. E. Upaya pertahanan kelangsungan negara melalui generasi sehat. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 22 adalah E. Upaya pertahanan kelangsungan negara melalui generasi sehat. Soal nomor 23. Reboisasi merupakan salah satu upaya dalam menghijaukan kembali hutan yang gundul. Dalam pemahaman saya, sebagai warga negara, upaya ini merupakan salah satu wawasan kebangsaan dalam bidang A. Kekayaan alam, B. Sosial dan budaya, C. Kemampuan penduduk, D. Pertahanan dan keamanan, E. Posisi silang negara Indonesia. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 23 adalah A. Merupakan wawasan kebangsaan dalam bidang kekayaan alam. Soal nomor 24. Banyak perilaku yang mengancam keamanan dan keselamatan warga baik di tempat umum maupun di rumah pribadi. Untuk mengurangi peristiwa tersebut, maka kesadaran yang harusnya dibina adalah A. Memberi pelatihan bela diri, B. Mempersenjatai diri sendiri, C. Mentaati hukum dan hak asasi manusia, D. Menghormati tata krama bermasyarakat, E. Menghayati peran pekerjaan masing-masing. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 24 adalah C. Mentaati hukum dan hak asasi manusia. Soal nomor 25. Politik luar negeri Indonesia merupakan serangkaian kebijakan pemerintah dalam rangka hubungannya dengan dunia internasional dalam upaya untuk mencapai tujuan nasional. Berkenaan dengan hal tersebut, negara Indonesia menjalin hubungan kerjasama dengan negara lain tanpa memihak salah satu kekuatan yang ada merupakan perwujudan dari A. Kerjasama multilateral,
B. Kerjasama internasional. C. Kerjasama negara non-blok. D. Kerjasama antar dua negara. E. Politik luar negeri bebas aktif. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 25 adalah E, merupakan politik luar negeri bebas aktif. Sekian teman-teman, kita membahas dan mengelaborasi 25 soal wawasan Nusantara pada video ini. Semoga menambah wawasan teman-teman. Jika menyukai video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman yang membutuhkan informasi yang berkaitan dengan soal-soal wawasan Nusantara. Thanks for watching. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.